Halo teman-teman yang luar biasa. Selamat datang kembali di ruang kecil kita yang penuh kedamaian di channel Motivasi Relaksasi. Tempat di mana kita bisa berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menarik nafas dalam-dalam dan merenung. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua, yakni tentang bersyukur. Tentang bagaimana bersyukur bisa menjadi kunci untuk melepaskan beban yang kita pikul di pundak, di hati, dan di pikiran kita. Jadi, duduklah dengan nyaman, ambillah nafas panjang, dan biarkan kata-kata ini mengalir seperti air yang menenangkan jiwa. Sobat, pernahkah kamu merasa seperti ada batu besar yang menekan dadamu? Seperti setiap langkah yang kamu ambil terasa begitu berat, seolah-olah dunia sedang bertumpu di pundakmu. Kita semua pernah berada di sana. Beban itu bisa datang dari mana saja, baik itu tekanan pekerjaan, harapan orang lain, kegagalan yang masih menghantui, atau bahkan ketakutan akan masa depan yang belum jelas. Kadang kita merasa seperti berjalan di tengah badai tanpa payung, tanpa tahu kapan matahari akan muncul kembali. Tapi tahukah kamu, beban itu seringkali bukan hanya karena apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan juga karena cara kita memandang dunia. Kita sering terjebak dalam lingkaran pikiran yang membuat kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, apa yang salah dalam hidup kita, atau apa yang bisa saja terjadi. Kita lupa bahwa di balik setiap badai ada langit biru yang menanti, dan kunci untuk melihat langit itu adalah bersyukur. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atau merasa bahagia ketika segalanya berjalan baik. Bersyukur adalah seni untuk melihat kebaikan di tengah kekacauan, menemukan cahaya di tengah kegelapan, dan memilih untuk menghargai apa yang kita miliki sekecil apapun itu. Bersyukur adalah tentang mengalihkan pandangan kita dari kekurangan menuju kelimpahan, dari rasa takut menuju harapan. Coba bayangkan ini. Kamu sedang duduk di tepi pantai, mendengarkan debur ombak yang lembut. Angin sepoi-sepoi menyapa wajahmu, dan matahari perlahan tenggelam di cakrawala, melukis langit dengan warna-warna orange dan merah muda. Di momen itu, apakah kamu memikirkan tagihan yang belum dibayar atau pekerjaan yang menumpuk? Mungkin tidak. Di momen itu, kamu hanya merasakan kedamaian, keindahan, dan rasa syukur atas keajaiban alam di depanmu. Bersyukur adalah seperti membawa momen pantai itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang melatih hati dan pikiran untuk melihat keindahan di sekitar kita, bahkan ketika hidup terasa seperti badai yang tidak kunjung reda. Mari kita jujur, hidup tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika kita merasa seperti tidak cukup kuat untuk menghadapi semua tantangan yang datang. Mungkin kamu sedang berjuang dengan pekerjaan yang terasa tidak pernah selesai. Mungkin kamu sedang merasa kecewa karena impianmu belum terwujud, atau mungkin kamu sedang merasa sendiri meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Beban itu nyata, dan tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kamu lelah. Tidak apa-apa untuk merasa bahwa kamu membutuhkan waktu untuk berhenti dan bernafas. Tapi inilah kebenarannya. Beban yang kita pikul seringkali menjadi lebih berat karena kita membiarkannya menguasai pikiran kita. Kita membiarkan rasa takut, kecemasan, dan penyesalan mengambil alih, hingga kita lupa bahwa kita punya kekuatan untuk melepaskannya. Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu itu. Ketika kita bersyukur, kita mengalihkan fokus dari apa yang salah menuju apa yang benar. Kita mulai melihat bahwa meskipun hidup tidak sempurna, masih ada begitu banyak hal yang patut kita syukuri. Sekarang, mari kita coba sesuatu bersama-sama. Ambil nafas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, dan hembuskan perlahan.
Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Ini adalah momen untuk hadir, untuk benar-benar di sini. Sekarang, pikirkan 3 hal dalam hidupmu saat ini yang membuatmu bersyukur. Bisa sesuatu yang besar seperti keluarga contohnya, atau teman yang selalu ada untukmu. Bisa juga sesuatu yang kecil seperti secangkir kopi di pagi hari yang kamu minum, atau sinar matahari yang menyelinap melalui jendela. Apapun itu, pegang perasaan itu. Rasakan kehangatan yang muncul di hatimu ketika kamu memikirkan hal-hal itu. Itulah kekuatan bersyukur. Itulah kunci yang membantumu melepaskan beban sedikit demi sedikit. Jika kamu merasa sulit untuk memulai, cobalah ini. Setiap hari tulis 3 hal yang kamu syukuri. Tidak perlu rumit. Mungkin kamu bersyukur karena bisa bangun pagi ini, karena ada makanan di meja, atau karena ada seseorang yang tersenyum kepadamu hari ini. Dengan latihan sederhana ini, kamu akan mulai melihat bahwa hidupmu penuh dengan berkat kecil yang sering terlewatkan. Sekarang kamu mungkin berpikir, tapi bagaimana aku bisa bersyukur ketika hidupku sedang sulit? Ketika aku merasa tersesat, kecewa, atau terluka? Itu adalah pertanyaan yang wajar. Bersyukur bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura bahwa semuanya itu baik-baik saja. Bersyukur adalah tentang menemukan titik terang, sekecil apapun di tengah kegelapan. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di tengah hutan yang gelap. Mereka tidak tahu kemana arahnya, dan semuanya terasa menakutkan. Tapi kemudian mereka melihat secercah cahaya di kejauhan. Mungkin dari kunang-kunang kecil atau sinar bulan yang menembus dedaunan. Cahaya itu tidak menghapus kegelapan, tapi itu memberi mereka harapan, arah, dan keberanian untuk terus melangkah. Itulah yang dilakukan rasa syukur. Ketika kamu merasa tersesat, cobalah cari kunang-kunang di dalam dirimu. Mungkin itu adalah kesehatanmu yang masih memungkinkanmu untuk bangun setiap hari. Mungkin itu adalah seorang yang pernah memberimu kata-kata penyemangat. Atau mungkin itu adalah kekuatan di dalam dirimu sendiri yang telah membawamu sejauh ini, meskipun kamu merasa lelah. Izinkan aku berbagi sebuah cerita. Ada seorang wanita bernama Maya yang hidupnya pernah berada di titik terendah. Dia kehilangan pekerjaan, hubungan, dan dia merasa seperti tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang. Setiap hari dia bangun dengan perasaan kosong, seperti hidupnya telah kehilangan warna. Tapi satu hari ketika dia berjalan di taman, dia melihat seorang anak kecil yang tertawa sambil mengejar kupu-kupu. Tawa anak itu begitu murni, begitu penuh kegembiraan, sehingga Maya tidak bisa menahan senyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ada sedikit kehangatan di hatinya. Dia pulang ke rumah malam itu dan mulai menulis daftar hal-hal yang masih dia miliki, yakni kesehatan, atap di atas kepalanya, dan momen kecil seperti tawa anak itu. Sejak hari itu, Maya mulai berpikir dan melatih dirinya untuk bersyukur setiap hari. Dia tidak langsung menjadi bahagia seketika, tapi dia mulai melihat bahwa hidupnya tidak seburuk yang dia pikirkan. Dia mulai menghargai hal-hal kecil seperti aroma bunga di taman atau kebaikan kecil dari orang asing. Lambat laun beban di hatinya terasa lebih ringan. Dia mulai menemukan tujuan baru dan hidupnya perlahan-lahan mulai berubah. Cerita Maya adalah pengingat bahwa bersyukur bukanlah keajaiban instan. Ini adalah perjalanan, sebuah latihan yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju rasa syukur adalah langkah menuju kebebasan dari beban yang kamu pikul. Sekarang mari kita bicara tentang ilmu di balik bersyukur. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita melatih rasa syukur, otak kita melepaskan hormon seperti dopamin dan serotonin. Hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia dan tenang. Bersyukur juga membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Karena itu mengalihkan fokus kita dari hal-hal negatif menuju hal-hal positif.
Bayangkan pikiranmu seperti sebuah taman. Jika kamu terus menanam benih-benih kekhawatiran, ketakutan, dan keluhan, taman itu akan dipenuhi oleh rumput liar yang membuatmu merasa tercekik. Tapi jika kamu mulai menanam benih-benih rasa syukur, taman itu akan mulai dipenuhi bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga itu tidak akan menghapus semua rumput liar sekaligus, tapi mereka akan memberimu ruang untuk bernafas, untuk melihat keindahan, dan untuk merasa lebih ringan. Bersyukur juga membantu kita membangun ketahanan. Ketika kita terbiasa mencari hal-hal baik dalam hidup, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Kita belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponnya. Sekarang, bagaimana kita menjadikan bersyukur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari? Saya ajak kita untuk mengenali beberapa langkah sederhana yang bisa kamu coba. Yang pertama, buat jurnal syukur. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Bisa sesuatu yang besar atau kecil. Tulis dengan penuh perasaan dan ingat kembali momen-momen itu. Biarkan dirimu benar-benar merasakan kehangatan dari kenangan itu. Yang kedua, berbagi kebaikan. Salah satu cara terbaik untuk merasa bersyukur adalah dengan menyebarkan kebaikan. Kamu bisa kirim pesan kepada seseorang yang kamu cintai, ucapkan terima kasih kepada mereka, atau lakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain akan kembali kepadamu. Yang ketiga, refleksi di tengah kesulitan. Ketika kamu menghadapi hari yang sulit, tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal yang masih bisa aku syukuri hari ini? Bahkan di hari yang paling kelam sekalipun, selalu ada sesuatu sekecil apapun yang bisa menjadi titik terang. Dan selanjutnya, ciptakan ritual rasa syukur. Misalnya, setiap pagi saat kamu minum kopi atau teh, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan sesuatu yang kamu syukuri. Jadikan ini kebiasaan, seperti halnya menyikat gigi atau mandi. Dengan waktu, ini akan menjadi bagian alami dari hidupmu. Ingat, bersyukur bukanlah tentang menjadi sempurna atau selalu bahagia. Ini tentang menerima bahwa hidup adalah perpaduan antara suka dan duka, terang dan gelap, dan memilih untuk fokus pada apa yang membawa cahaya ke dalam hatimu. Ini tentang melatih diri untuk melihat kebaikan bahkan ketika itu sulit. Jadi, jika hari ini kamu merasa berat, jika kamu merasa seperti dunia terlalu berat untuk dipikul, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Lihatlah sekelilingmu. Ada keajaiban kecil di mana-mana. Di senyum seseorang yang kamu sayangi, di hangatnya sinar matahari, atau di kekuatan dalam dirimu yang telah membawamu sejauh ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dan dengan bersyukur kamu akan menemukan bahwa beban yang kamu pikul perlahan-lahan mulai terasa lebih ringan. Karena bersyukur bukan hanya tentang menghargai apa yang kamu miliki. Ini tentang membebaskan dirimu dari rantai yang menahanmu, sehingga kamu bisa terbang lebih tinggi, bermimpi lebih besar, dan hidup dengan lebih penuh. Teman-teman, hidup adalah anugerah, meskipun kadang terasa seperti beban. Tapi di setiap momen ada kesempatan untuk memilih, apakah kita akan membiarkan beban itu menenggelamkan kita, atau apakah kita akan memilih untuk bersyukur dan membiarkan hati kita menjadi lebih ringan. Aku ingin mengajakmu untuk memulai hari ini dengan satu langkah kecil menuju rasa syukur. Tulis satu hal yang kamu syukuri saat ini dan pegang perasaan itu erat-erat. Biarkan itu menjadi cahaya yang membimbingmu melalui hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, untuk hadir, dan untuk memilih untuk melihat kebaikan di dalam hidup. Aku percaya pada kekuatan di dalam dirimu. Aku percaya bahwa kamu bisa melepaskan beban itu. Satu langkah syukur pada satu waktu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, teman-teman. Tetaplah bersyukur, tetaplah kuat, dan tetaplah menjadi cahaya bagimu
dan orang-orang di sekitarmu. Selamat menjalani hidup dengan hati yang penuh syukur. Sampai jumpa di video selanjutnya.